Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran surat An-Naba ayat 10 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Penjelasannya yaitu ayat 10 waja'alna. Nah, di sini ada ain, hati-hati ya. Ain ditekan, bunyikan a. Jangan sampai tertukar dengan hamzah a, tidak, tapi a. Waja'alnal laila. Nah, di sini ada lam, ada alif lam. Nah, ini alif lam al-qamariyah dibaca, lamnya ditekan ya. Lamnya ditekan karena ada tasydid, tidak lama-lama, berlama-lama atau mendengung di lam. Waja'alnal, tidak, tapi singkat saja, cukup ditekan waja'alnal laila. Nah, di sini hati-hati tidak miring ke huruf i ya, tapi i. Lai, tidak, tapi lai. Laila, jangan lai. Terus laila libasa, banyak panjangan satu alif, sanya sama panjangan satu alif, ini namanya mad tabi'i, ini namanya mad iwad. Hati-hati mad iwad, pembacaan mad iwad tidak pakai n lagi ya, tapi cukup dipanjangkan satu alif atau dua harokat atau dua hitungan atau cukup diayunkan saja ya, sama saja. Terus nggak pakai n lagi ya, atau yang salah seperti kayak gini biasanya tidak hamzah tapi cukup los ke ngalir saja. Terus habis itu ada ayat berikutnya ayat 11 waja'alna, sama penjelasannya seperti ini, langsung ke alif lam. Nah, di sini alif lamnya beda dengan ini. Ini namanya alif lam al-qamariyah, ini alif lam asy-syamsiyah. Alif lamnya enggak terbaca, langsung ke huruf nun yang bertasdid. Langsung waja'alnan. Hati-hati, setiap nun yang bertasdid dibaca gunnah, yaitu didengungkan 3 harokat. Nan, jadi dengung dulu baru naharo, hanya panjangan satu alif, roknya tebal. Ma'asya, a-nya bagus, jangan sampai membacanya seperti huruf hamzah a, tapi a. Ma'asya, shinnya tebalkan karena ini shin besar ya, dengan cara desisnya yang banyak sya, atau seperti huruf sy gitu ya, sya, shi, shu, bash. Kalau sin tipis, sa, si, su, bas biasa. Kalau sa ada titiknya 3 tapi tidak ada gerak-geraknya gini, geriginya, itu sa dengan cara ujung lidahnya ditempelkan di gusi atau 2 gigi sari yang atas, sa. Berhubung ini shinnya tebal, yaitu desisnya banyak sya ya, gitu ya, merata. Di desisnya merata di mulut, di atas lidah itu anginnya merata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sya gitu ya, sya. Jadi sya panjangkan satu alif, ini namanya mad iwad. Pak, di sini ada lam alif, itu apa sih Pak? Ini namanya tanda wasol, boleh diwasolkan seperti kayak gini. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Saw dimasukkan ke huruf wawu. Ini namanya idgham bigunnah. Dimasukkan ke huruf wawu dan didengungkan sekitar 3 harokat atau 1,5 alif. Lanjut ayat berikutnya, itu ayat 16.
wabanaina. Nah, wabanai. Hati-hati, ini biasanya yang sering salah dibaca nai, tidak ya, tapi nai. Wabanaina, naina. Nanya panjangkan satu alif atau dua harokat. Terus fau. Nah, ini juga yang sering salah dibaca fau, tidak o tapi u. Fau kokum. Fau kokum, di sini ada mim sukun bertemu sin. Ini namanya idhar syafawi, tidak boleh dibaca dengung tapi singkat saja jelas. Kum saba'an. Baknya kolkola sugro, bak sukun dibendalkan, dipantulkan sabe. Lah ini ada tanwin bertemu shin, ini namanya ikhfa, dibaca samar, bersiap, samarnya bersiap ke huruf shin, jadi bukan n lagi ya, hati-hati, an tidak tapi anshi, enggeng ya, anshi, bersiap masuk ke huruf shin dan didengungkan sekitar 3 harokat. Anshidada, panjangan satu alif, ini juga panjangan satu alif, ini namanya topi'i, ini namanya mad iwad, hati-hati tidak pakai n lagi ya, shidada. Nah, terus di sini ada jim, ya ini berarti tanda waqaf jaiz atau berhenti saja. Lanjut ayat berikutnya ayat 13. Waja'alna. Nah, waja'alna sama penjelasannya yang kayak gini. Nanya ini panjangkan satu alif, si roja, ronya panjangan satu alif, roknya tebal, jauh. Lah ada tanwin bertemu wawu, ini namanya idgham bi gunnah, dimasukkan ke huruf wawu dan didengungkan sekitar 3 harokat, jauh. Nah, atau 3 hitungan ya. Terus wahaja, hati-hati haknya ada tasdidnya, ditekan dulu. Wahaja panjangan satu alif, terus ja panjangan satu alif. Wahaja. Pak, di sini ada lam alif. Apakah boleh saya teruskan? Boleh. Seperti kayak gini. Fawqakum sab'an shidadan wa ja'alna sirajan wahaja. Lanjut ayat berikutnya ayat 14. Wa anzalna. Nah, di sini ada nun sukun bertemu za. Itu namanya ikhfa. Bunyikan samar, bersiap ke huruf za, wa anza, dan disertai dengung sekitar 3 harokat atau 1,5 alif. Terus hati-hati ada lam, bukan dibaca zal tapi zal. Nah, panjangkan satu alif, minal. Nah, di sini hati-hati bukan menal, bukan me tapi mi, minal. Hati-hati juga di sini ada lam sukun, tidak boleh tawalut atau bendal ke le, minal tidak ya, tapi minal gitu aja. Mu'siro, hati-hati bukan mu'siro tapi mu', ainnya juga yang bagus, bukan mu tapi mu'siroti. Shotnya bacakan tebal dengan cara pangkal lidahnya terangkat ke atas atau lidah bagian belakang terangkat ke atas. Terus ada seperti mencucu meringgisnya sedikit, siro, biar terdengar tebal ya. Seperti huruf seperti bersiul gitu ya. Si, so, si, su, bas. Nah, seperti bersiul. Siroti, roknya panjangkan satu alif dan tebal, roknya tebal, rok tafkhim. Manya panjangkan sekitar 2,5 alif karena ini mad jaiz munfa, mad wajib muttasil. Ini ma'an, ini mad wajib muttasil ya. Karena apa? Ada mad tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ini panjangkan 2,5 alif atau 5 harokat. Ma'an sajjaja, an sajjaja. Tanwin bertemu sa, ini namanya ikhfa. Bacakan samar dan dengung. Dengungnya sekitar 3 harokat atau 1,5 alif. An sajjaja. Jimnya hati-hati ada tanwinnya atau ada syiddahnya ya, atau tasdidnya, maaf bukan tanwin, ada syiddahnya atau tasdid, ditekan sajjaja, jangan membaca jaja tapi jaja. Di minimal mungkin seminimal mungkin anginnya yang keluar, jaja panjangkan satu alif sama, ini namanya mad iwad, ini namanya mad tobi'i. Ini hati-hati ja, pelafalan mad iwad jangan sampai terdengar ja tapi ja, los gitu ke ja terus tanpa n lagi. Lanjut ayat 15.
linukhrija, jangan membaca lenuh, hati-hati ya, tidak miring ke tidak miring ke o, tapi khoknya kasar atau mendengkur, rija, rija, rinya tipis saja, ini namanya rok tarkik, binya panjangkan satu alif, itu namanya mad silah qashirah, habbau, baknya ditekan karena ada tasdid, bau, tanwin bertemu wawu, ini namanya idgham bi gunna, dimasukkan ke huruf wawu dan didengungkan sekitar 3 harokat atau 1,5 alif, wanabata, banyak panjangan 1 alif, taknya juga panjangan 1 alif, ini namanya mad iwad, hati-hati tidak n lagi ya, tanpa n, bukan tan tapi ta, bukan tak tapi ta gitu ya. Begitupun ini ada lam alif, boleh Pak diwasolkan, boleh seperti kayak gini, minal mu'sirati ma'an sajjajal linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi jalinuh, langsung ke huruf lam ditekan saja tanpa dengung. Nah, lanjut ayat berikutnya, ayat 16, wajannatin alfafa. Hati-hati, di sini ada nun yang bertasdid, dibaca gunnah atau dengung yang pas yaitu 3 harokat atau 3 hitungan atau 1,5 alif. Wajan baru natin, nanya panjangan 1 alif karena ada fathah berdiri, tin alfafa. Ya, di sini ada tanwin bertemu alif, ini namanya idhar. Bacaan idhar tidak boleh dibaca dengung, jadi jelas wajannatin alfafa, hati-hati bukan al tapi alfafa, panjangan 1 alif sama, ini namanya mad iwad, ini namanya mad tobi'i. Yuk mari kita bersama-sama baca surat An-Naba ayat 10 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Demikian penjelasan surat An-Naba ayat 10 sampai ayat 16. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.